Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat sehat, rahmat iman, rahmat Islam. Yang kedua, salam salawat semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat serta pengikutnya, yang kemudian harapannya kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Anak-anak usadah yang usadah cintai, alhamdulillah usadah pada sesi kali ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan terkait informasi pendidikan di SMP IT Lukman Al-Hakim. Seperti yang sudah kalian ketahui, sudah sepekan untuk kelas 7 melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita singkat dengan MPLS ya, selama sepekan. Kemudian kelas 8-9 melaksanakan masa orientasi siswa juga dilaksanakan selama sepekan. Untuk kelas 8-9 kemarin secara online ya, karena tidak memungkinkan kelas 8-9 hadir ke sekolah. Sementara kelas 7 prioritas selama 3 hari di awal MPLS dilaksanakan secara offline, tentu tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian 3 hari berikutnya kemarin diujikan untuk MPLS secara online ya, secara online. Mengingat nanti KBM ke depan akan bergantian antara kelas 7, 8, 9, ada yang menggunakan online, ada yang menggunakan offline. Jadi bergantian. Oke, sudah mulai untuk pekan depan. Berarti tertanggalnya 20 Juli 2020 sampai 25 Juli 2020 dimulai kelas 8 dahulu. Nah, ini yang kelas 8 KBM dilaksanakan secara offline. Artinya nanti kalian hadir ke sekolah seperti kondisi sebelum pandemi. Jadi tetap menggunakan seragam sekolah, kemudian menggunakan masker, ini wajib ya, protokol kesehatan wajib kita laksanakan. Kemudian setelah masuk di area SMP IT, maka akan dicek suhu tubuh kalian ya. Nanti yang tidak normal ya, mungkin terlalu panas, tidak bisa masuk ke ruang kelas, akan masuk ke ruang isolasi, ada ruang kesehatan di sana. Kemudian kalian wajib cuci tangan. Nah, sebelum ke kelas cuci tangan. Kelas pun nanti yang sudah dipersiapkan dari pihak sekolah, jumlah siswa dalam satu kelas sekitar setengah dari kelas kalian reguler. Sehingga yang biasanya satu kelas 30, maka waktu KBM offline hanya ada sekitar 15-16 siswa di sana. Kemudian pulang pun, pulang dari KBM kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dari cuci tangan lagi, dicek suhu tubuh lagi. Yang lain yang perlu kalian ketahui di protokol kesehatan untuk menjaga jarak ya. Menjaga jarak antara satu dengan yang lain, menghindari kerumunan. Sehingga nanti waktu KBM berjalan selama sepekan, kelas 8 tadi diperhatikan baik-baik protokol kesehatannya. Jika dalam kondisi sakit selama sepekan, mungkin batuk pilek atau sempat panas tinggi, segera lapor ke wali kelas. Karena ada perlakuan khusus untuk anak-anak yang memang kondisinya kurang sehat. Sementara kelas 7, kelas 9 KBM akan dilaksanakan secara online. Jadi memang kondisi pandemi saat ini seperti ini ya, yang bisa kita lihat bersama. Ada kalanya kita akan KBM online, ada kalanya kita akan KBM secara offline. Namun demikian kita ambil hikmahnya, mau KBM online mau KBM secara offline, insya Allah semuanya pasti bisa ya, ada hikmah semuanya di balik itu semuanya.
Kemudian yang lainnya pada kesempatan kali ini akan sudah sampaikan wali kelas ya dari kelas 7, 8, 9 ya, karena ada perubahan ya. Yang kemarin kelas 7 wali kelasnya dengan Ustadzah Rizky Nurul Amalia, misalkan kelas 9 akan berganti. Nah, berikut akan Ustadzah sampaikan untuk pembagian wali kelas. Yang pertama dari kelas 71 ya. Kelas 71 ini berarti kelas Ahwat, nanti akan bersama Ustadzah Rizky Nurul Amalia MPD sebagai wali kelasnya. Kemudian kelas 72 Ikhwan dengan Ustadz Ahmad Sarjo SPD. Kemudian dilanjutkan kelas 73 Ahwat kembali dengan Ustadzah Endang Puji Astuti SPD. Kemudian untuk kelas 74 ya, 74 ini bersama Ustadz Ahmad Yani AMD. Itu untuk kelas 7. Tadi Ustadzah Rizky yang wali kelas 71, beliau sekaligus pengajar bahasa Inggris kelas 7. Jadi waktu bahasa Inggris kelas 7 ada Ustadzah Rizky. Begitu juga beliau juga mengajar mapal tasin ya, tasin. Kemudian tadi waktu Ustadz Sarjo ya, Ustadz Sarjo ini ahli matematika ya, ada di matematika. Untuk pandemi ini akan fokus mengajar di Tafid ya, di Tafid kelas 7, 8, 9. Kemudian 73 tadi bersama Ustadzah Endang Puji Astuti, ini ahli bahasa ya. Jadi beliau mengajar bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada Ustadz Yani, ini ahli seni ya, sehingga beliau fokus di seni budaya maupun prakarya. Untuk kelas 8 ya, kita lanjutkan wali kelas 8 masuk ke 81, nanti akan didampingi oleh Ustadzah Rizky Heni Lestari SPD. Kemudian beliau juga mengajar bahasa Indonesia. Kelas 82 bersama Ustadz Pilih Triwibowo ya, beliau ahli PKN ini, mengajar PKN di kelas 7, 8, dan 9. Lanjut ke kelas 83 Ahwat kembali ya. 83 ada Ustadzah Nita Rizky Amalia SH. Jadi anak-anak kelas 83 nanti akan didampingi Ustadzah Nita Rizky Amalia SH sekaligus sebagai pengajar bahasa Arab ya, Ustadzah Nita mengajar mapel bahasa Arab. Kemudian kelas 84 akan didampingi Ustadz Muhammad Agung Putra Bayangkara SPD sekaligus pengajar mapel PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian kelas 85 ya, karena kelas 8 ada 5 kelas. 85 bersama Ustadzah Sari Palupi SPD, pengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Lanjut ke kelas 9 ada 5 kelas. Kelas 9 dengan 2 kelas putra dan 3 kelas putri, dimulai dari 91 nanti bersama Ustadzah Marliani Syamsirohmah SPD sekaligus pengajar mapel matematika. Kemudian kelas 92 kelas Ikhwan Putra bersama Ustadzah Rahayuningsih SPD sekaligus mengajar mapel IPA. Kemudian lanjut 93 dengan Ustadzah sendiri dengan Ustadzah Anita Triastuti sekaligus Ustadzah mengampu mata pelajaran matematika. Untuk 94 ada Ustadzah Barorisko. Ini 94 ada Ustadzah Barorisko SPD, pengampu mata pelajaran IPS. Kemudian yang terakhir 95 bersama Ustadzah Naturalis Indasari SS, pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain ustadz-ustadzah yang sudah sebutkan, ada juga ustadz-ustadzah yang megang mata pelajaran saja ya. Yang pertama nanti akan ada Ustadz Erwin Salahuddin SPD. Beliau akan mengampu mata pelajaran PJOK.
Kemudian ada Ustadzah Anis Sani Fitriah SPD mengampu mata pelajaran IPA. Ada Ustadz Dianus Satrio MPD, ini beliau adalah bagian BK, bimbingan konseling, sehingga kalian yang membutuhkan bimbingan, misalkan kesulitan belajar, kemudian peminatan bakat, bisa menemui beliau. Kemudian selain di BK, beliau juga mengajar prakarya. Ada Ustadzah Solaha Hamsa, ya, ini mengajar tahfidz tasin, tim tahfidz tasin. Kemudian ada Ustadzah Masruhaini, pengajar tasin. Ustadzah Asiyah, pengajar tasin. Ustadzah Nadia Zulfa, pengajar tahfidz. Kemudian ada lagi, ya, ada kalau di TU nanti keperluan tentang misalkan meminta kertas gitu untuk kegiatan KBM atau yang lainnya, ada Ustadzah Apriliana SPD, dan satu lagi Ustadzah Dian, ya, ada Ustadzah Dian dan Ustadzah Apriliana. Kemudian yang lainnya perlu Ustadzah sampaikan, karena posisi kita belajar online offline ada pembatasan waktu, sehingga nanti kalian pola belajarnya tidak full sampai sore seperti biasa. Jadi yang biasanya selesai setelah kita laksanakan sholat asar berjamaah, tetapi untuk masa pandemi ini memang kebijakan nanti akan berubah sesuai ketentuan aturan dinas, nanti kita ikuti. Untuk sepekan ini KBM dilaksanakan sampai pukul 10 pagi saja. Jadi KBM itu hanya terlaksana sampai pukul 10 karena ada pembatasan tadi waktu. Kemudian offline maupun online pun sama. Jadi kegiatan nanti setiap hari kemungkinan hanya sekitar 2 mata pelajaran. Kemudian yang menggunakan KBM secara online, kita membutuhkan media untuk bisa terhubung antara kami ustadz-ustadzah yang di sekolah kemudian dengan kalian yang di rumah supaya bisa terhubung. Aplikasi yang digunakan akan kita gunakan Zoom, ya, Zoom meeting. Kemudian penugasan bisa lewat Google Classroom. Materi ini semua sudah kita sampaikan waktu kalian mengikuti masa orientasi siswa maupun masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke, lanjut untuk pemaparan setelah tadi kita sampaikan tentang KBM, masuk ke program yang ada di SMPIT Lukman Al-Hakim. Jadi walaupun kondisinya kalian di rumah, ya, KBM secara online, tetap program keIT-an kita jalankan. Jadi nanti seperti waktu kondisi belum pandemi, kalau kelas 8, 9 yang sekarang sudah pernah melaksanakan kegiatan seperti buka bersama, mabit gitu ya, yang offline ya, dengan settingan misalkan mabit kan kalian hadir ke sekolah 4:30 misalkan, kemudian kegiatan mabit dilaksanakan di sekolah, kemudian ada training motivasi pada malam harinya, dilanjutkan tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah baru pulang. Nah, walaupun kondisi pandemi seperti ini pun program buka bersama, program mabit tetap terlaksana. Yang beda di teknisnya, ya, teknisnya karena ini online tidak memungkinkan kalian hadir ke sekolah, maka konsep kami sebagai kegiatan buka bersama dan mabit tetap dilaksanakan dengan konsep online. Artinya waktu akan diadakan kegiatan tersebut pihak sekolah akan menyampaikan, mungkin lewat wali kelas kalian, nanti akan disampaikan pemberitahuan akan diadakan kegiatan buka bersama dan mabit misalkan ya. Sebagai contoh nanti untuk mabit buka bersama, mabit itu malam bina iman takwa ya. Untuk kelas 7 barangkali masih asing dengan istilah-istilah ini. Buka bersama kita singkat dengan bukber gitu ya, akan terlaksana insya Allah tanggal 18-19 Agustus. Nah, sebelum pelaksanaan sekolah akan menyampaikan informasi. Kemudian di sana akan disampaikan SOP, standar operasional prosedur kegiatan buka bersama maupun mabit. Misalkan nanti tanggal 18 ya kalian diminta untuk puasa,
kemudian akan ada ketentuan misalkan sahur bersama keluarga, kemudian setelah asar ada kajian misalkan yang sudah kita siapkan dari pihak sekolah, dilanjutkan kalian buka bersama dengan keluarga, kemudian sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan sholat isya, tilawah, kemudian mungkin materi lagi yang sudah kita sampaikan ya lewat online, dilanjutkan dengan mabit. Berarti kalian istirahat, malamnya terbangun nanti sekitar pukul 3 untuk qiyamul lail. Kemudian lanjut sholat subuh berjamaah. Sehingga prosedurnya ya ada perbedaan dengan waktu offline karena memang kondisinya online, tetapi secara esensi target kami dalam setiap kegiatan, contohnya bukber pertama ini materi tentang bagaimana pergaulan anak remaja itu tetap tersampaikan gitu. Sehingga harapan kami program yang sudah kita canangkan dari awal waktu kondisi belum pandemi dengan kondisi pandemi tetap bisa terlaksana, hanya formatnya yang berbeda. Kemudian yang lainnya perlu Ustazah sampaikan kegiatan pramuka. Nah, pramuka ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa kelas 7-8. Kalau sebelum pandemi mungkin ini sama kelas 9 ya, karena dengan online ya 7, 8, 9 akan tetap terlaksana, sehingga nanti waktu kegiatan pramuka secara online sudah kita siapkan hal-hal yang harus kalian lakukan setiap pekannya seperti apa, penilaiannya bagaimana akan muncul. Kemudian ada kegiatan mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini kegiatan ekstrakurikuler wajib juga bagi setiap siswa-siswi SMPIT Lukman Al-Hakim. Kalau biasanya kita laksanakan di hari Sabtu ya, kalian berkumpul dengan murabi masing-masing, dengan ustadz-ustadzah yang sudah ditunjuk untuk mendampingi mentoring kalian. Sekarang berganti istilah BPI ya, Bina Pribadi Islami. Seperti itu, kemudian melakukan kajian Islami di sana tetap kita laksanakan tetapi secara online. Nanti tetap kita bagi per kelompok-kelompok kecil seperti itu. Kemudian kita berikan ya satu kelompok itu satu pendamping yang akan mendampingi kalian selama kegiatan BPI. Yang lainnya kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan yang memungkinkan bisa dilakukan secara online pasti akan kita lakukan. Tetapi kalau memang beberapa kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan, contohnya tapak suci sebenarnya ini wajib, harinya biasanya hari Rabu. Nah, ini tidak bisa kita laksanakan karena sifatnya kegiatannya secara fisik ya, harus menuntut aktivitas fisik yang belum bisa kita laksanakan secara online. Itu yang bisa Ustazah sampaikan. Jadi secara garis besar Ustazah menyampaikan pertama tentang model KBM yang akan kita laksanakan di SMPIT Lukman Al-Hakim selama masa pandemi. Kita ikuti kebijakan dinas yang berlaku, sehingga jika ada perubahan dari kebijakan dinas maka otomatis kegiatan di SMPIT akan berubah. Yang secara umum SMPIT siap melaksanakan KBM online offline ya, kita siap daring, kita siap luring gitu. Yang kemudian di saat melaksanakan KBM luring atau offline ya, jadi kalian hadir tatap muka langsung dengan ustadz-ustadzah, mengingatkan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan ya, dari menggunakan masker, cuci tangan, kondisi sehat baru bisa masuk kelas, kemudian menjaga jarak satu dengan yang lain. Nah, ini mohon maaf untuk saling mengingatkan, tidak usah berjabat tangan terlebih dahulu. Jadi cukup dengan salam dengan teman ataupun dengan ustadz-ustadzah. Baik berangkat maupun pulang tetap nanti kita cek ya suhu tubuh kalian, sehingga protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Oke. Untuk kegiatan KBM secara online atau daring tetap menggunakan SOP yang sudah kita berikan kepada siswa-siswi di awal kegiatan masa orientasi siswa atau masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Seperti yang pertama, anak sudah kondisi mandi. Nah, jadi sebelum KBM daring sudah mandi dulu. Kemudian
yang kedua sarapan. Nah, kemudian kalau yang ketiga mengenakan seragam. Ini penting sekali, jangan sampai nanti waktu kegiatan Zoom meeting masih ada siswa yang menggunakan pakaian bebas ya, menggunakan seragam. Yang keempat, santun dalam kegiatan Zoom meeting dalam berbicara karena terekam yang kalian sampaikan di situ. Kemudian yang kelima, izin di saat meninggalkan daring. Jadi seperti halnya kita di offline ya, di kelas. Kalau berangkat ya pakai seragam, kalau mau keluar kelas juga izin sama yang sedang mengajar. Kemudian yang kedua tadi sudah sampaikan tentang pembagian guru wali kelas ya, wali kelas masing-masing supaya bisa jadi perhatian. Kemudian supaya tahu wali kelas, misalkan Ustadz pilih ini wali kelas 82 ya, bisa diketahui semuanya. Jadi tidak hanya siswa di kelas itu yang mengetahui, tapi semua tahu. Kelihatannya cukup demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir sudah ingatkan, tetap jaga kesehatan ya. Di rumah gunakan waktu sebaik-baiknya, bijak dalam menggunakan smartphone ya. Kita sudah memfasilitasi HP itu bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang sebelumnya mungkin banyak kalian gunakan untuk bermedsos ya, untuk menggunakan Instagram, Facebook atau WA hanya untuk komunikasi. Sekarang waktunya harapannya sudah lebih banyak manfaatnya dalam penggunaan HP ataupun laptop karena untuk kegunaan kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya, di saat di rumah otomatis interaksi kalian dengan orang tua akan lebih banyak. Nah, ini silahkan menjadikan ladang amal buat kalian, banyak membantu orang tua kalian ya. Kemudian yang lainnya, Ustazah berpesan untuk istiqomah dalam kebaikan maupun ibadah. Jadi tetap sehat, jaga kesehatan, istiqomah dalam kebaikan maupun ibadah. Segala kebiasaan yang sudah kalian peroleh waktu kelas 7-8, yang kelas 8-9 atau kelas 7 yang baru mulai, semoga istiqomah dilakukan ya. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.